Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau membahas tentang yang lagi ramai dibahas di media massa, yaitu tentang putusannya Pak Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook. Bukan bermaksud eh, menyela siapapun atau merendahkan siapapun atau tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi ini hanya bagian dari ekspresi ya, ekspresi publik terhadap fenomena yang eh, sedang terjadi gitu. Dan saya kira teman-teman juga sudah cukup dewasa untuk menyikapi ini dengan bijak. Oke, saya izin share screen dulu. Saya nggak akan bahas semua bagian dari putusannya karena akan terlalu panjang. Nah, saya cuma mau bahas satu bagian dari pledoi pribadinya Pak Nadiem. Di bagian ini, saya bacakan dulu di sini bagian ini, bahwa terhadap unsur perbuatan melawan hukum berupa penguncian spesifikasi melalui Permendikbud DAK, terdakwa mendalilkan Permendikbud DAK merupakan pedoman rutin tahunan yang lampirannya diputuskan oleh direktorat masing-masing, di mana penguncian spesifikasi Windows OS juga terjadi pada Permendikbud tahun sebelumnya. Sehingga apabila penguncian spesifikasi sistem operasi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal yang sama berlaku pula bagi kebijakan LKWP dan menteri-menteri sebelumnya. Eh, saya tertarik dengan kalimat penguncian spesifikasi Windows OS atau penguncian spesifikasi sistem operasi ya. Karena di di tahun 2022 saya kebetulan eh, pernah mengirim sebuah makalah ke Jurnal Pengadaan Indonesia yang judulnya ini, penetapan spesifikasi laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran dengan pendekatan standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara atau daerah. Ini saya submit bulan Oktober tahun 2022. Memang saat itu ya belum ada masalah ya, belum kedengaran lah masalahnya. Dan saya coba membandingkan bagaimana penetapan spek antara di Kemendikbud dengan eh, laptop administrasi perkantoran. Nah ini saya sudah buat tabel spesifikasinya. Yang sebelah kiri ini adalah penentuan spesifikasi laptop untuk apa namanya bidang pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 ya, tahun anggarannya sama. Dan ini yang sebelah kanan adalah spesifikasi laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran KLPD yang dananya bersumber dari APBN atau APBD tahun anggaran 2022. Kalau flashback sedikit ya, ini spek ini ditetapkan dalam keputusan Kepala LKPP nomor 168 tahun 2022 tentang penyelenggaraan konsolidasi pengadaan laptop dalam produk dalam negeri secara nasional. Ya, di dalamnya memuat dua spesifikasi dimaksud. Nah, kalau memang seperti pledoi pribadinya Pak Nadiem bahwa Chrome OS, ya, Chrome OS ini dianggap sebagai penguncian spesifikasi, ya, yang ada di huruf J di kolom sebelah kiri, kemudian dianggap penguncian spesifikasi, maka huruf H pun di kolom sebelah kanan juga harusnya dianggap penguncian spesifikasi. Dan saya nggak tahu berapa nominal transaksi spek laptop untuk kebutuhan administrasi pada tahun anggaran 2022 ya. Kalau mau ini fair, harusnya, harusnya pengadaan laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran pun harus dibuka. Harus ya dijelaskan bagaimana
ini, apakah ada dugaan kerugian keuangan negara di dalamnya atau tidak. Ya, tapi di sini sebenarnya sih cuma mau fokus ya penguncian speknya. Penguncian spek antara Chrome OS dan eh, laptop administrasi ya, itu eh, dengan menggunakan Windows harusnya disejajarkan. Nah, jadi kembali ke pledoi pribadinya Pak Nadiem, ya, di sini ya, seharusnya penguncian spek bukan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena kalau iya, maka penguncian spek pada laptop kebutuhan aplikasi perkantoran pun berisiko dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, mengarah ke spesifikasi tertentu. Saya kira itu dulu, silakan teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Saya mau lanjut baca putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.